Halo teman kece, ketemu lagi di video kali ini. Dan topik kita adalah aplikasi untuk belajar desain grafis. Nah, yuk bareng-bareng Kak Ima ya untuk menyimak apa saja aplikasi yang bisa kamu gunakan dengan mudah untuk belajar desain grafis. Fun facts-nya apa sih tentang desain grafis? Nah, kalian harus tahu hampir semua bisnis membutuhkan seorang graphic designer, baik itu startup, perusahaan multinasional, dan juga bisnis UMKM. Ada banyak aspek dalam bisnis yang memerlukan desain grafis, misalnya konten sosial media, iklan, kartu nama, brosur, dan sebagainya. Ada banyak pilihan aplikasi atau software desain grafis yang bisa kalian gunakan. Contohnya yang pertama adalah Adobe Photoshop. Nah, seperti ini tampilannya ya. Photoshop adalah software atau perangkat lunak berbasis bitmap. Aplikasi ini tidak hanya dapat digunakan untuk mengedit foto ya, tapi juga bisa mengubah komposisi foto, menggabungkan seni digital, ganti background, dan membuat desain grafis. Photoshop untuk menghapus objek juga bisa, memperbaiki objek, melakukan remix, dan memberi warna ulang pada objek. Adobe Photoshop dapat digunakan di Windows dan juga Mac untuk desktop. Untuk yang ponsel, kalian bisa mendownload dari iOS dan juga Android. Nama aplikasinya adalah Photoshop Express Photo Editor. Aplikasi ini memudahkan penggunanya untuk melakukan foto editing melalui smartphone. Jadi asal mulanya dari foto, kalian bisa tambah-tambahin teks, kalian bisa tambah-tambahkan effects gitu ya. Jadi kalian coba-coba deh download dulu di HP, nanti bisa untuk versi desktopnya bisa kalian cari sendiri. Untuk yang trialnya bisa, dan juga ada yang versi berbayar juga nih. Oke, yang kedua adalah Adobe Illustrator. Dan ini biasanya disingkat menjadi AI. Nah, tampilannya seperti ini ya AI. Adobe Illustrator adalah aplikasi desain yang fokus untuk desain vektor. Banyak karya yang dapat kamu buat dengan AI. Misalnya mockup layout, website, logo, icon, tipografi, ilustrasi, poster, dan desain vektor lainnya. Karena AI berbasis vektor, jadi hasil desain kamu tidak akan pecah kalau diperbesar. Adobe Illustrator menyediakan banyak template yang bisa langsung kamu unduh dan gunakan. Aplikasi ini bisa digunakan di Windows, Mac, dan juga iPad. Yang ketiga, Inkscape. Inkscape adalah aplikasi desain grafis berbasis vektor. Aplikasi ini cocok untuk membuat logo, ilustrasi, dan karya seni lainnya yang berbasis vektor. Aplikasi ini bisa digunakan di Windows, Mac, dan juga Linux. Di website resminya, kamu bisa menemukan berbagai tutorial yang diberikan oleh Inkspace, mulai dari basic sampai tips dan triknya juga. Silakan kunjungi langsung, bisa dieksplor ya. Yang keempat, Adobe InDesign. Biasanya, Adobe InDesign ini digunakan untuk mendesain tata letak atau layout pada media cetak atau digital. Jadi, aplikasi ini biasa digunakan oleh pekerja kreatif di industri publikasi. Dengan InDesign, kamu bisa mengatur layout untuk membuat buku, majalah, e-book, poster, PDF interaktif, dan lainnya. Hasil desain yang dibuat menggunakan InDesign bisa diimport dalam berbagai format, misalnya JPG, PDF, Docs, PSD, dan lainnya. Aplikasi ini bisa kalian temukan di Windows dan juga Mac. Yang kelima, CorelDRAW Graphic Suite. Kalian mungkin sudah pernah dengar tentang CorelDRAW ini karena cukup familiar ya. CorelDRAW adalah aplikasi desain grafis berbasis vektor. Dengan CorelDRAW, kamu bisa membuat logo, poster, brosur, bahkan undangan pernikahan. Bisa membuat desain apa saja yang berbasis vektor dengan aplikasi ini, karena basisnya vektor, hasil desainnya tidak akan pecah meskipun diperbesar. Bisa melakukan ekspor atau import file sesuai dengan kebutuhan, misalnya AI, PSD, PDF, JPG, PNG, SVG, DWG, dan lainnya. Aplikasi CorelDRAW bisa digunakan di Windows, Mac, dan juga iPad. Aplikasi selanjutnya ini adalah Affinity Designer. Banyak review yang mengatakan kalau Affinity Designer adalah alternatif dari Adobe Illustrator.
Aplikasi desain grafis ini dapat digunakan untuk membuat logo, icon desain UI, mockup, dan lainnya. Kalau AI berbasis vektor, di Affinity Designer kalian bisa beralih dari bitmap ke vektor dan sebaliknya. Kalau kalian biasa bekerja menggunakan Photoshop dan Adobe Illustrator, menggunakan Affinity Designer bisa menghemat waktu dan lebih praktis. Jadi ini versi mudahnya ya teman kece. Yang selanjutnya adalah Canva. Pasti sudah familiar sekali nih buat yang sudah coba-coba membuat konten. Dan di sini semuanya ada dan pasti mudah sekali. Canva adalah salah satu aplikasi desain grafis yang sangat populer di berbagai kalangan, dari muda-mudi, kemudian wanita, pria, ibu-ibu, remaja, anak-anak, semuanya sudah mencoba Canva. Yang dari kita survei ya, yang ada di artikel atau juga review, Canva ini banyak digunakan oleh berbagai kalangan karena sangat mudah dan banyak template yang bisa langsung diganti kata-katanya seperti itu teman kece. Bisa membuat logo, konten sosial media, business card, menu, banner, poster, Instagram story, infografis, presentasi, dan lainnya. Itulah mengapa Canva sangat diterima di berbagai kalangan karena kalau pelajar bisa menggunakannya untuk presentasi, guru juga. Kemudian perusahaan-perusahaan bisa juga digunakan, bisa juga menggunakannya untuk promosi, untuk konten seperti itu. Ada juga para pencari kerja menggunakannya untuk CV karena di situ juga ada template-nya. Template-nya macam-macam dan sangat mudah untuk diedit. Ini sangat cocok untuk desain yang tidak terlalu kompleks ya. Jadi sederhana dan butuh waktu cepat bisa menggunakan Canva. Aplikasi desain grafis ini bisa digunakan secara online melalui web atau dengan mengunduh aplikasinya di handphone. Canva bisa digunakan di Android dan juga iOS. Selanjutnya adalah GIMP. GIMP adalah singkatan dari GNU Image Manipulation Program. Aplikasi ini bisa digunakan untuk retouching foto, mengubah komposisi gambar, dan membuat desain baru. Aplikasi ini dapat digunakan di Windows, OS X, dan Linux. Untuk PC dengan spesifikasi yang tidak terlalu tinggi pun bisa dengan mudah mengunduh dan menginstal aplikasi ini. Di situs resminya, GIMP menyediakan berbagai panduan yang bisa kamu lihat untuk menggunakan aplikasi ini, mulai dari tutorial dasar, mengedit foto, hingga menggunakan parametric bars. Selanjutnya adalah Graphic Designer. Graphic Designer merupakan software desain grafis berbasis vektor. Fungsinya kurang lebih sama dengan aplikasi-aplikasi berbasis vektor seperti Corel, Inkspace, dan AI. Bisa untuk membuat ilustrasi vektor, desain UI, web, dan mengedit foto. Aplikasi ini bisa digunakan secara online dan gratis di hampir semua platform seperti Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS, Progressive Web App, dan di browser. Selain itu, aplikasi ini bisa juga digunakan secara offline. Kalian tinggal menggunakan aplikasi ini, tapi tidak bisa menggunakan versi gratisnya ya. Yang terakhir adalah Sketch. Sketch adalah aplikasi desain grafis yang hanya bisa digunakan di Mac OS. Buat kalian yang pecinta Apple dan punya Mac, silakan ya dicari dan di-download Sketch-nya. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk membuat desain produk digital, misalnya desain UI, situs web, flow, dan aplikasi. Ini adalah aplikasi berbayar yang memiliki banyak fitur yang terdiri dari dua paket yang bisa kamu pilih, paket standar dan juga bisnis. Kalian bisa cek harganya nanti. Oke, terima kasih teman kece. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalian bisa pilih yang paling mudah. Meskipun kalian sudah menguasai satu aplikasi, kalian bisa mencoba yang lainnya. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.